Setiap orang mendambakan rejeki yang besar dan melimpah. Namun dalam ajaran Buddha, rejeki tidak hanya dipahami sebagai kekayaan materi, tetapi juga kelimpahan batin, ketenangan, kesehatan, kebijaksanaan, dan pertemuan dengan kondisi yang mendukung kebahagiaan sejati. Rejeki sejati adalah hasil dari sebab dan kondisi yang kita tanam melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sehari-hari. Karena itu, rejeki bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari karma baik yang matang pada waktunya. Banyak orang mengejar rejeki dengan cara tergesa-gesa, penuh kekhawatiran, bahkan menempuh jalan yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Buddha mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara demikian hanya akan membawa kegelisahan, ibarat minum air asin. Semakin diminum, semakin haus. Rejeki yang sejati adalah yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan manfaat bagi sesama. Ketika seseorang telah menanam benih kebaikan dan kebijaksanaan, alam semesta seolah merespons dengan cara yang tidak terduga. Orang-orang baik datang, peluang terbuka, dan keadaan mengantar pada jalan kemajuan. Namun semua itu tidak terlepas dari hukum sebab akibat yang adil, yang bekerja tanpa pilih kasih dan tanpa campur tangan keberuntungan buta. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajakmu melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu sedang menuju rejeki besar, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi kelimpahan yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Bila beberapa tanda ini muncul dalam hidupmu, bersyukurlah, sebab kamu sebenarnya sedang menapaki jalan yang benar. Mari telusuri tanda-tanda ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, hatimu semakin mudah tergerak untuk berbuat baik. Ketika seseorang mulai merasakan dorongan batin yang tulus untuk menolong, memberi, dan berbagi tanpa menunggu imbalan, itulah tanda bahwa hatinya telah disentuh oleh kebijaksanaan. Dalam ajaran Buddha, kelapangan hati bukan muncul begitu saja. Ia adalah buah dari kebajikan yang telah lama dipupuk dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Seperti tanah yang telah diolah dengan sabar, ia menjadi subur dan siap menumbuhkan benih berkah. Kemudahan untuk berbuat baik adalah pertanda bahwa jalan menuju rejeki besar telah terbuka dari dalam. Memberi tidak dilihat sebagai pengurangan, tetapi sebagai dana paramita, kesempurnaan memberi, salah satu dari 6 kesempurnaan untuk mencapai pencerahan. Ketika seseorang memberi dengan sukacita, hatinya menjadi ringan, batin menjadi bersih, dan ia menciptakan karma baik yang lembut sekaligus kuat. Karma inilah yang, pada waktunya, berbuah menjadi rejeki yang melimpah. Rejeki yang datang dari memberi adalah rejeki yang paling murni, sebab ia lahir dari cinta kasih dan ketulusan, bukan dari pamrih atau keinginan pribadi. Orang yang mudah berbuat baik juga mulai memahami bahwa ketika ia memberi, ia sebenarnya sedang memperluas lingkaran kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaannya juga. Di sini, hati memasuki tahap yang lebih halus. Ia tidak lagi memberi untuk menyenangkan ego, tetapi untuk melatih welas asih, karuna, dan sukacita tulus atas kebahagiaan makhluk lain, mudita. Pada titik ini, memberi menjadi jalan pembebasan dari kelekatan pada harta dan identitas diri. Buddha mengajarkan bahwa memberi adalah latihan untuk mengikis keserakahan yang merupakan musuh utama kebahagiaan dan penghalang terbesar pintu rejeki. Selama hati masih dipenuhi rasa punyaku, milikku, hartaku, maka rejeki hanya mampu masuk sedikit, sebab ruang dalam batin sempit. Tetapi ketika seseorang memberi dengan ikhlas, ia membuktikan bahwa hatinya telah luas dan siap menerima lebih banyak. Bukan karena ia meminta, tetapi karena ia sudah pantas menerimanya melalui kebajikan yang ia tanam. Selain itu, kemurahan hati menumbuhkan kepercayaan dari alam dan sesama. Orang yang sering memberi dengan tulus akan dikelilingi energi baik, dipertemukan dengan orang-orang yang juga membawa berkah, dan dituntun pada situasi yang membuka peluang baru.
Inilah salah satu bentuk rejeki yang sering tidak disadari, pintu-pintu kehidupan yang terbuka karena kebaikan hati. Ketika seseorang menjadi sumber kebaikan bagi banyak makhluk, alam semesta akan mencari jalan untuk mengalirkan kebaikan kembali kepadanya, bahkan melalui arah yang tidak pernah ia duga. Maka, jika akhir-akhir ini hatimu terasa lebih peka, lebih mudah tersentuh melihat penderitaan, lebih bahagia ketika bisa memberi, dan tidak lagi menghitung-hitung apa yang kamu keluarkan untuk memberi, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa rejeki besar sedang mendekat dalam hidupmu. Sebab, rejeki sejati pertama kali tumbuh dari dalam hati yang baik, sebelum ia terwujud dalam bentuk materi. Bila hati telah menjadi ladang kebajikan, maka hasilnya pasti akan melimpah, karena alam hanya mengembalikan apa yang telah kita tanam. Kedua, kamu mampu menjaga ucapan yang benar dan bermanfaat. Salah satu tanda bahwa rejeki besar sedang menuju kehidupan seseorang adalah ketika ia mulai menjaga kualitas ucapannya. Dalam ajaran Buddha, ucapan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan kekuatan karma yang mampu menciptakan masa depan. Kata-kata yang kita ucapkan adalah benih yang kita tabur dalam batin sendiri dan orang lain. Bila seseorang mulai berhati-hati agar kata-katanya membawa kedamaian, kejujuran, dan manfaat, itu artinya batinnya telah meningkat dan siap menerima keberkahan yang lebih besar. Buddha menekankan 4 jenis ucapan benar, sama waca, dalam jalan mulia berunsur 8. Tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak berkata sia-sia. Ketika seseorang melatih ucapan benar, dirinya mulai sejajar dengan hukum kebenaran. Rejeki besar tidak pernah bertahan lama di tangan mereka yang membangun hidup dengan kebohongan, tetapi akan mengalir dengan sendirinya kepada mereka yang menjaga integritas. Ucapan jujur menciptakan kepercayaan, dan dari kepercayaanlah pintu-pintu rejeki terbuka. Kata-kata yang baik adalah sedekah yang tidak memerlukan harta. Seringkali, satu kalimat yang memberikan harapan, penguatan, atau ketenangan dapat menjadi cahaya bagi hati yang sedang gelap. Ketika kamu mulai menggunakan kata-kata untuk mengangkat semangat orang lain, meneduhkan amarah, atau menyembuhkan luka batin, itu tanda bahwa dirimu sedang menjadi saluran kebajikan bagi semesta. Dan apapun yang mengalir melalui dirimu dengan tulus, pada akhirnya akan kembali berlipat ganda dalam hidupmu. Menjaga ucapan juga merupakan latihan untuk menyucikan pikiran. Karena sesungguhnya ucapan hanyalah cerminan batin yang tersembunyi. Bila seseorang mulai memilih diam daripada menyakiti, memilih jujur daripada terlihat baik, memilih berkata lembut daripada menang dengan kemarahan, itu artinya hatinya sedang dilapangkan. Hati yang lapang adalah wadah bagi rejeki besar. Sebab rejeki tidak pernah mau tinggal di hati yang penuh kemarahan, keluh kesah, dan kata-kata yang menyakiti. Ucapan yang benar memiliki kekuatan membangun hubungan yang sehat dan berkualitas. Hubungan baik dengan sesama disebut kalyanamita, pertemanan bajik. Ketika kita menjaga ucapan, kita membangun kepercayaan, dan kepercayaan mendatangkan dukungan, peluang, perlindungan, dan cinta kasih. Banyak orang mencari rejeki melalui kerja keras semata, padahal salah satu sumber rejeki paling kuat adalah relasi baik yang muncul dari kejujuran dan tutur kata yang bijaksana. Maka bila akhir-akhir ini kamu mulai lebih selektif sebelum berbicara, lebih memilih kebenaran daripada popularitas, lebih memilih kelembutan dibanding debat, dan berusaha menjadikan setiap kata sebagai berkah, itu adalah tanda bahwa rejeki besar sedang mendekat. Karena seseorang yang sanggup menjaga kata-katanya berarti telah menguasai dirinya. Dan mereka yang mampu menguasai diri, layak dipercaya oleh semesta untuk menerima lebih banyak. Sebab rejeki melimpah hanya diberikan kepada mereka yang mampu menggunakannya untuk kebaikan, termasuk melalui ucapan yang membawa kedamaian bagi dunia. Ketiga, kamu tidak lagi iri pada keberhasilan orang lain.
Pertanda bahwa rezeki besar mulai mendekat dalam hidup seseorang adalah ketika hatinya mulai mampu merayakan kebahagiaan dan keberhasilan orang lain tanpa rasa iri sedikitpun. Dalam ajaran Buddha, ini disebut mudita, sukacita tulus atas kebahagiaan makhluk lain. Ketika hati terbebas dari iri, batin menjadi lapang, bersih, dan siap menerima berkahnya sendiri. Ibarat wadah yang sebelumnya penuh racun, kini telah dikosongkan dan siap diisi dengan air yang jernih. Iri hati adalah api halus yang membakar kebahagiaan dari dalam. Ia menguras energi dan menutup pintu rejeki, sebab tidak ada kebahagiaan sejati yang dapat tumbuh dari perbandingan. Buddha mengajarkan bahwa membandingkan diri dengan orang lain hanya menciptakan penderitaan. Ketika seseorang mulai merasa damai melihat kesuksesan orang lain, itu artinya ia telah menapaki tingkatan batin yang lebih matang, sebuah kualitas batin yang menjadi magnet bagi rejeki dan peluang baru. Bayangkan dua petani yang ladangnya bersebelahan. Petani pertama setiap hari memandangi ladang tetangganya yang tampak subur. Ia menghabiskan waktunya dengan mengeluh, iri, dan bertanya-tanya mengapa tanahnya tidak sebaik itu. Karena hatinya dipenuhi iri, ia tidak lagi merawat ladangnya sendiri, hingga akhirnya ladangnya menjadi kering dan gersang. Petani kedua justru melakukan hal sebaliknya. Ia melihat ladang tetangganya yang hijau dan tumbuh subur. Lalu ia merasa bahagia. Ia mendekati tetangganya untuk belajar bagaimana merawat tanah dengan lebih baik. Dengan hati yang terbuka, ia menerapkan ilmu yang ia dapat. Beberapa waktu kemudian, ladangnya pun ikut subur, bahkan lebih subur dari sebelumnya. Perbedaan keduanya bukan pada tanah, melainkan pada hati. Begitulah hidup bekerja. Mereka yang iri akan kehilangan rezekinya sendiri. Mereka yang bersukacita atas rezeki orang lain sedang mempercepat datangnya rezekinya sendiri. Ketika kita mampu bersyukur atas kebahagiaan orang lain, semesta menganggap kita siap menerima kebahagiaan yang sama, bahkan lebih besar. Mengapa? Karena hati yang iri tidak mampu menjaga berkah, tetapi hati yang bersyukur dapat merawatnya dengan penuh kesadaran. Ketika kita merayakan keberhasilan orang lain, tanpa sadar kita sedang membangun jembatan bagi keberhasilan kita sendiri. Energi kebahagiaan yang kita berikan akan kembali pada kita sebagai berkah yang lebih besar. Mudita juga mencerminkan pemahaman mendalam bahwa rezeki setiap orang memiliki waktunya. Tidak semua bunga mekar pada musim yang sama. Ketika mata mampu melihat keberhasilan orang lain sebagai keindahan, bukan ancaman, itu menandakan kedewasaan spiritual. Kita memahami bahwa setiap makhluk memiliki jalan karmanya sendiri. Jika hari ini giliran orang lain yang diberkahi, suatu hari nanti giliran kita akan tiba, asal kita terus menanam kebaikan. Maka jika kamu merasa semakin ikhlas, semakin mudah mengapresiasi keberhasilan orang lain, semakin jarang merasa terancam oleh pencapaian seseorang, dan justru terdorong untuk belajar atau ikut merayakannya, itu adalah tanda perubahan batin yang sangat luhur. Dan perubahan batin yang luhur adalah gerbang bagi datangnya rezeki besar. Sebab, hanya hati yang bebas dari iri yang dapat melihat peluang yang seharusnya menjadi miliknya, menerimanya, menjaganya, dan mengembangkannya dengan bijaksana. Keempat, kamu menghadapi ujian hidup dengan lebih bijaksana. Ada fase dalam hidup, ketika masalah datang bertubi-tubi, seolah semesta sedang menguji kekuatan hati kita. Namun, ketika seseorang mulai melihat ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai guru kehidupan, maka saat itu ia sedang mengalami loncatan batin yang besar. Buddha menyadari bahwa penderitaan sering muncul sebelum datangnya berkah, karena ia membersihkan batin dari ego, keserakahan, dan kelekatan. Di balik badai yang mengguncang, tersembunyi pintu menuju rejeki yang lebih matang. Orang yang siap menerima rezeki besar bukanlah mereka yang hidupnya mulus tanpa hambatan, tetapi mereka yang tetap lembut meski pernah tersakiti, tetap jujur meski pernah dirugikan,
tetap baik meski pernah dikhianati. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa batin telah mengerti hukum anicca, bahwa segala sesuatu berubah. Ketika seseorang tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan mulai merenung, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" maka kebijaksanaan mulai lahir. Kebijaksanaan adalah magnet yang menarik rejeki yang berkualitas. Suatu ketika, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa sebelum datangnya keberuntungan, hidupku terasa berat dan penuh cobaan?" Sang guru tersenyum dan membawa murid itu ke tepi sungai. Ia menunjuk seekor burung yang sedang berusaha menerbangkan sayapnya dari air. Burung itu harus menggoyangkan sayapnya berulang kali agar bulunya bebas dari air. Jika ia mencoba terbang dengan sayap yang basah, ia akan jatuh lagi. Ujian hidup adalah air di sayapmu. Kamu harus mengguncangnya, agar ketika berkah datang, kamu siap menerimanya dan terbang lebih tinggi. Murid itu terdiam. Ia mengerti, bukan keberuntungannya yang terlambat, tetapi dirinya yang sedang dipersiapkan. Dalam ajaran Buddha, kesabaran adalah perhiasan para bijaksana. Ketika seseorang menghadapi masalah dengan amarah, ia menambah masalah baru. Namun ketika ia menghadapinya dengan kesadaran dan kebijaksanaan, ia justru mempercepat pembentukan karma baik. Ujian seringkali muncul tepat sebelum naiknya kualitas hidup, karena batin sedang dinaikkan kelasnya. Sama seperti biji yang harus pecah sebelum menjadi tunas, manusia pun harus pecah dari batasan lamanya sebelum tumbuh. Maka coba perhatikan dirimu. Bila sekarang kamu mulai lebih tenang menghadapi situasi yang dulu membuatmu panik, lebih menerima hal-hal di luar kendalimu, dan lebih bijaksana memilih respon daripada reaksi, itu tanda bahwa batinmu sedang dewasa. Kedewasaan batin inilah yang menjadi landasan agar rejeki yang datang tidak merusak diri, melainkan membawa manfaat lebih besar. Karena rejeki yang diberikan kepada batin yang belum matang, hanya akan mengundang kesulitan baru. Jika akhir-akhir ini kamu merasa banyak masalah datang, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang jauh dari rejeki. Justru sebaliknya, kamu sedang dibentuk agar layak menerima rejeki yang lebih besar, lebih bersih, dan lebih penuh makna. Semakin besar amanah rejeki yang akan datang, semakin kuat pula fondasi batin yang harus dibangun terlebih dahulu. Dan jika kamu mampu melewati masalah dengan hati yang tetap teduh, itu adalah tanda bahwa berkat besar hanya menunggu saat tepat untuk mengetuk pintu hidupmu. Kelima, kamu menjaga kebersihan pikiran dan melatih kesadaran. Terkadang dalam hidup, ada momen dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa sumber kebahagiaan maupun penderitaan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pikirannya sendiri. Ketika kesadaran ini muncul, seseorang akan mulai memelihara kejernihan batin, seperti seorang penjaga taman merawat bunga-bunganya. Ia berhati-hati pada apa yang ia pikirkan, ia rasakan, dan apa yang ia izinkan tumbuh dalam ruang batinnya. Saat seseorang mulai memilih kedamaian daripada kekacauan pikiran, itulah pertanda bahwa ia sedang membuka pintu rejeki yang jauh lebih besar daripada sekadar harta. Melatih pikiran adalah inti dari ajaran Buddha. Beliau mengatakan, kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Pikiran bagai ladang. Bila benihnya adalah kebencian, iri, dan kekhawatiran, maka yang tumbuh adalah penderitaan. Namun bila benihnya adalah cinta kasih, kesadaran, dan kebijaksanaan, maka hasil panennya adalah kedamaian, kejernihan, dan rejeki yang melimpah. Ketika seseorang mulai melatih kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara ia makan, berbicara, bekerja, berhubungan dengan orang lain, ia sedang menyiapkan tanah batinnya untuk menerima berkah yang tidak terukur. Bayangkan sebuah cermin yang diletakkan di tempat berdebu. Cermin itu tetap memiliki kemampuan memantulkan cahaya, namun debu menutupinya.
Membersihkan pikiran adalah seperti membersihkan debu pada cermin. Kebijaksanaan, rejeki, peluang, dan intuisi sebenarnya telah ada dalam diri kita sejak lama, hanya saja tertutup oleh kabut pikiran yang kacau. Ketika cermin batin dibersihkan melalui meditasi, perenungan, dan keheningan, cahaya kehidupan mulai tampak kembali. Dari kejernihan inilah keputusan tepat lahir, dan keputusan tepat adalah salah satu akar rejeki melimpah. Dalam ajaran Buddha, pengembangan batin bukan sekadar latihan spiritual, ia adalah fondasi kehidupan yang berkualitas. Orang yang pikirannya jernih akan melihat jalan yang tidak dilihat orang lain. Ia mampu merasakan peluang yang bagi orang lain tampak biasa. Ia memilih sikap yang melahirkan kebaikan, bukan reaksi yang menambah masalah. Rejeki seringkali datang bukan karena seseorang lebih pintar atau lebih beruntung, tetapi karena pikirannya jernih sehingga ia mampu melihat pintu yang terbuka dan berani melangkah masuk. Membersihkan pikiran juga berarti melepaskan beban yang selama ini menutup aliran energi baik, dendam, penyesalan, rasa bersalah, dan pikiran negatif tentang diri sendiri. Ketika seseorang mulai memaafkan, berdamai, dan menerima apa adanya, hati menjadi lapang. Hati yang lapang adalah ruang tempat berkah berlabuh. Semakin jernih pikiran, semakin besar aliran rejeki yang dapat diterima, karena tidak ada lagi kebocoran energi batin. Jika akhir-akhir ini kamu mulai menikmati keheningan, tertarik untuk bermeditasi, lebih selektif terhadap apa yang kamu konsumsi secara mental, informasi, emosi, dan lingkungan, serta lebih mudah menyadari gerak-gerik pikiranmu sendiri, maka itu adalah tanda yang sangat kuat. Kamu sedang mendekati fase kehidupan yang lebih terang. Dan terang batin selalu mendatangkan rejeki yang selaras. Rejeki yang bukan hanya mengisi dompet, tetapi juga menenangkan jiwa, memperluas cinta kasih, dan memuliakan hidupmu serta hidup orang lain. Rejeki yang besar dan melimpah bukanlah kebetulan, melainkan buah dari benih karma baik yang kita tanam setiap hari. Ajaran Buddha menegaskan bahwa apapun yang kita terima adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan, pikirkan, dan ucapkan. Karena itu, jangan pernah meremehkan satu tindakan kecil kebaikan, sebab ia bisa menjadi benih yang tumbuh menjadi hutan kebahagiaan di kemudian hari. Jika kamu sedang berproses, jangan putus asa. Alam semesta tidak pernah lalai mencatat setiap kebaikan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Percayalah bahwa setiap niat baik dan perbuatan bajik akan kembali, mungkin tidak hari ini, tetapi pada saat yang paling tepat dan dibutuhkan. Ingatlah, rejeki adalah amanah. Semakin besar rejeki yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menebar manfaat. Jadikan rejeki sebagai sarana untuk memperluas kebaikan, bukan sekadar untuk memperbesar ego dan keinginan. Akhirnya, semoga video ini menyentuh hatimu, menyadarkan bahwa rejeki sejati dimulai dari perubahan batin. Semoga kamu senantiasa menapaki jalan kebajikan, dan semoga segala rejeki, baik materi maupun batin, mengalir deras ke dalam hidupmu, membawa berkah, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.